Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya banggakan, saya muliakan, saya hormati, yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Simpang Timun, Kota Penambahan Kampar, Kabupaten Kampar, yang saya muliakan. Yang besar tak sebut gelar, yang tak bergelar tak tahu nama semuanya. Semoga semuanya dalam lindungan rahmat, nikmat, taufik dari Allah SWT. Kita bersyukur kepadanya, masih ada kesempatan kita untuk berkarya, mencari pahala, salah satunya dengan duduk di majelis-majelis seperti ini. Di rumah Allah kita jadi tamunya, di majelis ilmu, ibadah yang terbaik di antara ibadah yang dicintainya, disejajarkan dengan jihad, memudahkan jalan ke surga, dan membuat kita semakin yakin dan beriman serta bertakwa. Oleh itu kita bersyukur kepadanya, karena inilah yang nanti yang akan menjadi andalan kita di akhirat. Kita bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk mencari kebaikan dan pahala. Semoga tak satu pun kita kecuali mendapat bagian yang terbaik dan terbanyak hendaknya. Amin. Selawat dan salam kepada baginda Nabi Sayyidul Anam. Subhanallah, keikhlasan beliau, pengorbanannya, kesabarannya berbuah manis untuk kita. Kita menjadi orang-orang yang dapat hidayah setelah sebelumnya, kalau tidak dengan dakwah beliau dan kemudian sebelumnya izin Allah Taala, entah di mana kita, di mana kita tersesat. Alhamdulillah dengan dakwah beliau dan Allah mudahkan kita pula menerima, kita jadi jelas jalan yang mau dituruti, apa yang mesti dikerjakan tanpa ada keraguan. Ditambah lagi kita diberikan nikmat Allah, cinta kepada Nabi dan sunnah-sunnahnya. Semoga yang benar Allah besarkan pahalanya, yang salah Allah perbaiki kita. Untuk itulah kita belajar. Kalau udah benar semua, tak mau belajar lagi kan? Ya, makanya kita tetap belajar. Sama
saya, kita semua masih sama-sama belajar. Seperti kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal maqbarah, dari tempat tinta ini, dari meja ini kita sampai ke diantarkan ke kuburan. Tidak ada putusnya. Kita selalu dalam berjihad, menebarkan ilmu, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin. Selanjutnya saya mohon maaf karena semalam itu sebenarnya berjanji saya dengan ikut dalam rombongan kemarin bahwa perdana akan dimulai di Ibnu Mas'ud, tapi tidak tahu kalau jauh di Tenagur. Ya. Kan ai kadu bukan malam tu, subhanallah. Jadi mohon maaf ya, jangan marah enggak. So kalau marah enggak mungkin saya bicara lama, enggak masuk kaji kan. Nah, dan juga saya sampaikan salam dari sebagian syekh yang sempat saya ketemu di Madinah. Tidak banyak kan? Sebab waktu yang sangat sempit, tapi dari sebagian, di antaranya syekh kita Syekh Abdul Razak Al-Badr, Syekh Abdullah Al-Bufaili dan lainnya. Mereka titip salam buat kita yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampaikan salam cinta kami pada orang Indonesia. Ya, mudah-mudahan cinta ini berbuah surga hendaknya. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Akhir dari pelajaran kita tentang kaifiyatul iman bil malaikah. Tentang kaifiyat, bagaimana caranya kita mengimani malaikat. Sudah kita atau sudah dibahas oleh para penulis rahimahumullah wa hafizal baqina minhum. Ya, sampai nomor yang ke-5 kemudian, sampai nomor yang ke-5. Yang pertama adalah mengakui keberadaan mereka, beriman pada keberadaan mereka, karena itu rukun daripada rukun iman. Tidak masuk orang beriman kalau tidak beriman pada para malaikat. Yang kedua, mengimani bahwa mereka adalah makhluk Allah. Makhluk Allah, bukan bagian dari Allah. Dan jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Mana lebih banyak? Manusia atau malaikat? Malaikat. Oleh sebab itu jangan coba-coba perang dengan malaikat. Ya. Oleh sebab itu orang beriman itu lebih mengharapkan bantuan malaikat dari bantuan orang-orang yang ada di dunia ini, dan lebih lagi bantuan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab perjalanan mereka itu singkat, langsung sampai. Kalau tunggu bala bantuan dari manusia, apalagi kalau di kita musyawarah dulu kan, rapat dulu baru turun bantuannya. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Kalau mereka musyawarah cepat. Oleh sebab itu kita mengimani mereka adalah makhluk yang sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak tentara-tentara Rabbmu kecuali dia sendiri. Kemudian yang ketiga, seperti disebutkan oleh para penulis rahimahullah wa hafizal baqina minhum, mengimani pula, mengakui bahwa mereka masing-masing punya makam-makam, yaitu posisi tempat-tempat yang mulia yang Allah tetapkan, dan mereka adalah malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap taat pada Allah. Ya, mereka punya kelebihan tetapi tetap tunduk pada Allah. Kalau kita masih serba kekurangan, coba pula membantah Allah Taala. Malaikat enggak. Mereka punya kelebihan. Bisa naik ke langit, ditinggalnya di langit. Bisa turun ke bumi. Awak sudahlah tinggalnya di bawah, ke atas enggak bisa, tongkau pula. Malaikat enggak, tinggalnya di atas. Dan kalau Allah perintahkan turun dalam sekejap, mereka bisa turun ke sini. Awak kalau nak naik harus
mati dulu. Harus mati dulu baru ruh kita diangkat ke atas. Nak bangga-bangga pula. Itulah sebabnya malaikat dulu khawatir dia ketika Allah nak jadikan kita penunggu bumi ini. Kan khawatir malaikat. Ata'ajulu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqud lima. Menurut malaikat ini kan tidak sesuai dengan visi yang Allah tetapkan. Diciptakan jin manusia untuk beribadah. Mereka padahal suka berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi malaikat tidak. Mereka selalu patuh pada Allah. Jadi kalau nak kawan sama malaikat jadi orang patuh. Iya, orang patuh kawannya malaikat. Tapi kalau nak jauh dari malaikat, kawannya iblis. Iblis punya kelebihan sedikit, tongkol, tidak mau sujud, ya kan? Diberitahu kesalahannya, membangkang pula. Adam salah, ngaku dia, akhirnya tobat. Iblis salah, tidak ngaku, tidak mau mundur. Sekali salah tetap salah. Ya, ini jangan ditiru, ya rahmatullah. Ada sebagian orang, ya dai juga waktu itu, tentu kita di mana, saya lupa orangnya di mana, sampai mengumumkan, andainya berbuat bid'ah itu masuk neraka, saya siap masuk neraka dengan Umar bin Khattab, katanya. Subhanallah, Umar dijamin masuk surga. Antum jangan-jangan dijamin masuk. Nauzubillah. Umar itu jamin masuk surga. Andainya benar dia berbuat bid'ah, ya dia dimaafkan. Andainya benar, walaupun sebenarnya tidak benar dia berbuat bid'ah, kecuali menurut bahasa. Ala kulli hal, ini penafsiran orang. Sama begitu, andainya bid'ah ini sesat dan bawa masuk neraka, saya siap masuk neraka. Sekali bid'ah tetap, sekali masuk salah tetap, enggak, jangan. Kalau kita harus bersemboyan, andainya bid'ah ini salah, saya sekarang juga siap meninggalkannya. Itu harusnya. Jadi sehingga yang dicari adalah mencari sunnah dan meninggalkan bid'ah. Sepakat kita, mana yang baik, bid'ah pada sunnah? Bid'ah hasanah. Pasti sunnah lebih baik. Entah antum ganti. Atastabdiluna allazi wa khair. Nabil huwa allazi adna billazi huwa khair. Kenapa kita ganti? Rugi besar kita mengganti yang asli dengan yang KW. Padahal harganya sama. Harganya kita bisa beli dengan harga yang sama, bahkan lebih mudah diamalkan yang sunnah daripada yang asli pada yang KW itu. Asli pasang langsung sanggam dia, yang KW harus digerinda dulu. Coba bayangkan, yang asli dipasang langsung sanggam. Itu sanggam tidak namun sanggam itu langsung mantap langsung pas. Kita boleh lupa usaha aja. Apa itu namanya? Sanggam itu artinya pas, mantap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan sampai berpuasa kita. Kalau yang KW kadang harus digerinda dulu, kadang perlu biaya tambahan. Ujung-ujung sambonya asli, jadi banyak yang harus. Oleh sebab itu ada yang asli, kenapa ambil yang KW? Jelas? Tapi kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Selanjutnya yang keempat, bahwa malaikat itu mempunyai kelebihan satu sama lain. Tidak satu derajat. Jibril yang paling utama, dia imamnya para malaikat. Dia juga yang paling besar. Sayapnya hanya 600. Berapa cepatnya tuh Ustaz? Kalau pesawat jumbo, sayapnya hanya 2. Bisa kecepatan di atas 1000 km per jam. Berarti Jibril 600. Nah, coba kalikan aja. Makanya langit dengan bumi baginya dekat. Langit dengan bumi baginya dekat. Kalau kita, pesawat kita masih jauh. Oleh sebab itu
Tidak perlu bangga dengan pesawat, tapi bangga dengan beriman pada malaikat Jibril. Jelas? Walaupun bukan kita merendahkan, tidak, tapi dibanding membanggakan teknologi hari ini dengan membanggakan beriman pada malaikat, jauh lebih bernilai iman pada malaikat. Kita tidak punya pesawat ini tidak menghalangi masuk surga, tapi kalau tidak beriman pada malaikat terhalang masuk surga. Jelas? Oleh sebab itu lebih hebat mempelajari malaikat, beriman pada malaikat, daripada mempelajari membuat pesawat. Itulah makanya Pak Habibie rahimahullah ta'ala menyesal dia, andainya saya dulu belajar ilmu agama. Padahal beliau adalah imamnya pesawat kan, imamnya pembuatan pesawat. Dia hebat, salah satu putra terbaik yang Republik Indonesia ini. Cuma sayang kita sia-siakan. Nah, beliau menyesal andainya dulu dia belajar tentang usulul iman, fidhul kitabi was sunnah. Nah, fidhul kitabi was sunnah. Kalau tidak percaya, ayo kita ke akhirat nanti. Ya, akhirat. Kecuali ya orang menggunakan kemampuannya untuk membuat teknologi itu untuk kebaikan hamba-hamba Allah dalam beribadah. Mungkin di situ kelebihannya. Ma'asyarul kiram rahmati Allah, tapi tetap harus beriman pada malaikat. Harus beriman pada malaikat. Tapi kaum muslimin dan muslimat yang kelima, kira-kira masuk yang kelima. Qalal musannifun, berkata para penulis rahimahumullah wa waffaqal baqina minhum. Al-khamis muwalatuhum wal hazaru min adawatihim, yaitu wala kepada malaikat, artinya cinta dan setia kepada malaikat. Jadi kita mesti cinta dan setia dengan loyalitas penuh kepada malaikat. Ya. Wal hadzaru min adawatihim, jangan sekali-kali memusuhi malaikat. Gimana cara kita memusuhi malaikat? Gimana cara memusuhi malaikat? Membenci mereka. Ini gara-gara Jibril ini. Gara-gara Jibril. Orang-orang ini berjenggot semua. Misalnya kan, orang ini jadi rajin ke masjid. Kan dia yang ngajarkan ke Nabi SAW bagaimana sholat zuhur, bagaimana sholat asar, bagaimana sholat maghrib. Dia yang membawa wahyu kepada Nabi SAW. Maka orang membencinya. Sebagaimana dulu orang Yahudi membenci malaikat siapa tadi? Malaikat kan baru dibilang malaikat Jibril. Apa sebab? Karena banyak yang mereka gandrungi, mereka senangi, gara-gara Jibril datang jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh, maka mereka memusuhi malaikat. Nah, kita jangan sampai punya perasaan pula gara-gara Jibril pocah umat deh. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jibril adalah dulu dikeyakinan orang Yahudi itu Jibril itu menjadi pemecah belah umat. Sebab apa? Setelah Jibril turun bertemu dengan Nabi. Nah, Bani Israel kan banyak Nabi pada mereka. Di antara yang paling terkenal ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi banyak lagi. Nabi Isa alaihissalam, mereka adalah diutus kepada Bani Israel. Ya, karena memang mereka terkenal tongko-tongko. Jadi banyak rasul yang diutus, bahkan ada nabi yang dibunuhnya. Jadi mereka mengatakan dalam keyakinan mereka waktu itu Jibril itu membuat petaka bagi umat Bani Israel. Ya, asik-asiknya melakukan sesuatu yang melanggar, datang Jibril bawa wahyu ayat, akhirnya jadi dilarang. Nah, kalau ada kita yang seperti ini gara-gara Jibril bawa wahyu, akhirnya judi padu ayam tidak boleh, narkoba tidak boleh, apa lagi, goyang dangdut
Gang dangdut dah tak boleh. Allah musta'an. Boleh gang dangdut ya? Hah? Bicara secara jujur saja, secara adat istiadat. Wang tino ancak pulo nari dapat kiai-kiai. Leosa? Hah? Jangan kanang bono adat istiadat awak. Ya, hadirkan ini mama. Sudah itu suwo kamu nakan nong gadi-gadi itu menari depannya. Lelok. Hah? Tu apa dak dia buat kini? Nenek mama. Ada untung lain nenek mama nak membuka. Atau lagi nenek mama ke? Pembukaan acara. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, gara-gara Jibril datang, banyak yang terhalang berbuat dosa. Akhirnya mereka membenci malaikat gara-gara itu. Jelas? Jelas kaum muslimin? Jadi jangan sampai memusuhi malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat itu adalah termasuk bagian dari orang-orang beriman. Sebagaimana iblis dan para tentaranya termasuk bagian dari orang-orang. Kalau compek ngantuk cuma. Nah, malaikat adalah bagian dari orang beriman karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan tunduk pada Allah. Sebagaimana iblis dan bala tentaranya adalah bagian dari orang-orang kafir dan musyrikin. Jadi semuanya ada imamnya, ya, ada yang diikuti, ada yang menguatkannya. Maka tidak mungkin kita loyal kepada iblis dan kawan-kawan kalau kita beriman. Sebagaimana tidak mungkin kita benci pada malaikat kalau kita beriman. Karena iman itu menghendaki cinta, menghendaki setia, menghendaki sabar, menghendaki ikhlas. Sebagaimana yang sudah dibahas di awal-awal dulu. Qalu rahimahullah liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin, dalam surat At-Taubah 71. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Artinya wali ini adalah penolong, adalah penolong dan saling mencintai di antara mereka, saling wala di antara mereka. Fadakhalal malaikatu fi hadzal ayat. Malaikat otomatis masuk dalam ayat ini. Apa sebab? Li'annahum mu'minuna, karena mereka adalah beriman. Qaimuna bi ta'ati rabbihim, yang senantiasa taat pada Rabb mereka. Berarti mereka orang beriman. Berarti bagian dari kita. Kama akhbarallahu anhum, seperti yang Allah beritakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membantah Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan dan mengerjakan apa yang disuruh. Tidak membantah dan mengerjakan. Sebagian kita kan bantah tidak, kerjakan juga tidak. Ada yang lebih parah lagi, dibantah dan tidak dikerjakan. Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Iya, dia diamkan. Dia enggak, istilahnya kalau bahasa kita dan di Allah Ta'ala wa anggung dan awak di dalalun. Iya, turunnya togang Allah Ta'ala, tapi apa boleh awak langsung suka hilang patut dia setuju. Patutnya awak tidak menjadi madu ayam namanya. Tetapi event kini kau memerlukan madu ayam misalnya, atau judi dan sebagainya. Tahu saya itu haram katanya, tapi gara-gara karena sudah biasa tidak bisa ditinggalkan, walaupun tidak ada halangan untuk meninggalkan. Karena beda, sebagian orang dia di posisi yang tak bisa sama sekali keluar dari lingkaran itu, atau tidak bisa mengerjakan sesuatu yang mestinya dia kerjakan. Orang ini ada uzurnya, dan masing-masing diberikan sesuai dengan kadarnya. At-Tahrim ayat 6. Jadi malaikat itu tak membantah dan mengerjakan.
Ya, seluruhnya. Kalau manusia enggak, ada yang jenis ini enggak membantah dan dikerjakan, ada yang membantah tidak dikerjakan, ada yang tidak membantah tapi tetap ada yang ada yang membantah tapi dia kerjakan juga. Artinya dia didapat perintah itu tidak senang hatinya, tapi tetap juga dikerjakan. Ini juga tidak ada hasilnya. Ada yang membantah, dan membantah dan juga tidak ini lebih parah, tidak dikerjakan. Dan ada yang tidak membantah tapi juga tidak dikerjakan, rugi juga. Jadi tonton aja tapi tidak didulin dia. Bantah enggak, boturnya cuman enggak apik mengojong. Ya. Kan banyak sekarang ini kaum muslimin, kalau menurut data sebagian besar orang Islam enggak sholat sekarang. Mudah-mudahan itu enggak botu ya. Mudah-mudahan penelitian itu enggak betul. Tapi kalau tengok-tengok contoh dah kayak botu ya. Iya tak? Sebagian besar umat Islam di dunia hari ini tidak salat. Oso-oso, botu kan? Botu ya? Iya. Oso-oso botu. Sebab ada kawan mula cerita, ia tinggal di sebuah apartemen lantai ompek lantai gitu. Jadi kalau selantai ompek flat, ompek suka, tempat rumah, berarti kan ompek enam boleh. Selamu dan tinggal situ ndak seorang je nang kalu solat Jumat dunyanya. Jumat je ndak pai, apa lagi? Ayolah itu. Itu di tempat yang solat berjamaahnya wajib. Di tempat yang masjidnya dekat-dekat. Di tempat yang masjidnya selalu dibuka. Di tempat yang dakwahnya berjalan. Bagaimana dengan dakwah atau tempat yang masjidnya jauh-jauh? Masjid kadang buka, kadang tidak. Kemudian dakwahnya tidak gencar. Bayangkan. 2 tahun saya di situ menjaga gedung itu, satu-satunya yang tinggal di situ yang pergi sholat Jumat hanya saya sendiri. Cuman memang yang tinggal di situ rata-rata orang asing, memang orang asing, bukan warga asli. Para tenaga kerja yang juga mereka sebenarnya orang-orang yang tenaga kerja profesional, bukan buruh kasar, tidak, dokter atau insinyur dan sebagainya. Tapi subhanallah, datang dari negeri-negeri Islam, Jumat bisa di di kamar masing-masing. Jadi kalau Jumat dia tidak poi-poi, awak khawatir salat yang lain juga lewat. Wallahu a'lam ala kulli hal. Jadi ada penelitian itu, angkanya na'udzubillah, sebagian besar umat tidak salat. Tapi mereka mengakui tidak wajib salat. Ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, apa lah dia bodoh dawak lah. Berapa tempat dalam Al-Quran hafal bodoh dawak gitu. Dah hafal berapa kali sebut dalam Quran kan? Hafal dia. Nah, nyawa sejak keneknya hafiz dia. Tetapi dia tidak mengingkari, tapi tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan. Ini juga orang rugi besar, bahkan berbahaya. Sebab apa? Dalam masalah ini hukum yang disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan keluar dari Islam, ada yang mengatakan tidak. Wallahu musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat, tanpa terasa waktu sudah masuk bulan Isya. Coba jawaban dia lah. Dia mula mana? Jadi dulu. Nah, azan dulu, kita tengok setelah azan nanti. Kalau lejo, mata toang lah, ketahuin nanti. Silakan azan dulu. Allah
أشهد أن لا إله أشهد أن لا أشهد أن Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian dalam ayat ini wa akhbarallahu jalla wa ala an muwalatil malaikati li rasulihi wal mu'minin. Allah juga menyebutkan bahwa para malaikat itu adalah loyal wala kepada Rasul dan orang-orang beriman. Jadi mereka adalah menyatakan bersama dengan orang-orang Rasul dan orang-orang beriman. Qala Allah Subhanahu wa taala wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Andainya kalian wahai istri Nabi, di rumah ini Aisyah dan Hafsah, kalau seandainya kalian berdua bekerja sama untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat Rasul itu maulahu adalah malaikat. Fa innallaha maulahu, Allah adalah maulanya, pelindungnya, yang mencintainya, yang wala kepadanya. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang beriman yang saleh. Orang beriman yang saleh yang akan menjadi pembela Nabi. Artinya ketika di saat para istri Nabi SAW ya menuntut kepada Nabi, karena kan penghasilan dah banyak nih, ghanimah sudah banyak, minta tambahan uang, ya ini lah kesenangan sedikit. Tidak salah juga sebenarnya, tidak salah juga, cuma Nabi ingin supaya keluarganya
tidak tertipu oleh kesenangan dunia. Dia cukuplah kehidupan yang sederhana, walaupun dunia sudah terbuka. Ya, dunia sudah terbuka untuk Nabi SAW. Karena apa? Kehidupan seorang istri dai yang berlebihan ini pada gilirannya menjadi penyebab dakwah itu lemah. Dakwah itu lemah. Minimal nanti kena fitnah oleh orang-orang munafikin. Tuh tengok. Kan dari dulu saya katakan pada kalian, Muhammad tuh nak nimbun kekayaan. Tuh tengok bininya. Masing-masing punya Mercedes. Iya kan? Sama motor Avanza buat dia bini lah sampai dua. Iya kan? Sama toko-toko motor uang punyanya sampai dua. Apalagi kalau sudah mengoleksi dan hampir lebih daripada rata-rata wanita kaum muslimin saat itu. Karena kaum munafik itu sedikit aja celah mereka jadikan sebagai. Saat ini kan ramai orang mencari-cari kelemahan dai, khususnya yang mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Bahkan ada yang sebut situ, awas nanti terpeleset lidahnya. Lidah terpeleset pun jadi, apalagi badan yang terpeleset. Lidah terpeleset jadi bahan bagi mereka. Salah sedikit ngomong, dapat seperti umpan yang dicari oleh Allah musta'an. Jadi sengaja ditunggu-tunggu kapan salahnya. Jelas? Oleh sebab itu Nabi SAW ingatkan, kalau seandainya kalian ingin dunia, sekarang saya lepaskan kalian, tidak ada masalah. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasul, maka nikmati apa yang ada sekarang. Allah musta'an. Kalau bahkan Nabi kan bisa bikin istana besar sebenarnya untuk istri-istrinya, tapi dia ingin jadi contoh, walaupun harta melimpah datang kepadanya, tapi bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tetapi adalah tetap untuk kepentingan dakwah. Karena di sana mata-mata munafik mengintai, mata-mata kaum munafikin mengintai. Musuh-musuh dakwah tetap akan menjadikan isu-isu itu sebagai pelemahan bagi dakwah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat memang susah juga jadi istri para dai itu. Makanya saya pesan sama mahasiswa-mahasiswi saya, kalau andainya kalian nak hidup mewah, jangan pilih ustadz suaminya. Ya, kalau tidak ingin jable, jarang dibelai, jangan pilih ustadz kondang menjadi suami. Apa sebab? Ustadz kondang tuh pergi sebelum subuh, pulangnya larut malam. Jadi kalau punya istri jarang dibelai, jarang disayang, jarang dibawa jalan-jalan ke mall. Ya, di samping ustadz juga mau ke mall pun tidak ada juga duit tuh. Apalagi juga kalau sering ke mall nanti nampak pula lebih cantik penjaga mallnya dari istri. Makanya tidak boleh sering-sering ke mall. Ustadz jangan sering-sering ke mall gitu. Iya. Dapat peci haji pun Om Haji juga panggil. Jadi hati-hatinya. Makanya mall itu kan pasar, termasuk tempat yang paling buruk sebenarnya. Tapi juga kalau diisi dengan kejujuran, diisi dengan amar ma'ruf nahi mungkar, pasar menjadi sesuatu yang menghasilkan. Tapi hari ini tentu lihat sendirilah, jarang ada yang ngaji di pasarnya. Paling semuanya lagu. Selawat pun lagu juga. Iya, selawatnya tapi belagu juga. Allah musta'an. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi kalau kalian bekerja sama untuk menuntut Nabi SAW sesuatu yang lebihan, ingat Allah maulahu, Allah sebagai pelindungnya, wal malaika wa Jibril, dan malaikat Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang beriman yang saleh. At-Tahrim ayat 4. Wa qala azza wa jalla, Allah juga berfirman, wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Allah lah yang berselawat kepada kalian. Apa makna selawat? Selawat dari Allah adalah
memberi rahmat, memberi ampunan. Nah, liyukhrijakum, Allah lah yang memberikan selawat kepada kalian, wa malaikatuhu, dan para malaikat mendoakan untuk kita. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kalian keluar dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Al-Ahzab 43. Wa qala, di situ juga disebut malaikat ikut mendoakan kita. Nah, wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang berkata Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, artinya beriman kepada Allah SWT. Amantu billah. Baik. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, memegang teguh kalimat itu. Apa hasilnya? Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat turun, ramai turun kepadanya, mengatakan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan gentar. Apa sebab? Ya kami bersama kalian. Makanya kaum muslimin, orang yang merasakan kehadiran aparat langit, dia merasa tentram dan nyaman. Tapi kalau merasakan kehadiran aparat bumi, mulai risau dan gundah. Coba bayangkan, kalau sempat diperlihatkan ke kita malaikat duduk di situ, nyaman ya. Tapi kalau sempat ada yang berseragam di situ, dah mulai takut tuan-tuan. Apa nih? Ustaz Dasman ya buat gitu. Iya kan? Makanya berlindunglah kepada aparat, kepada Allah yang memiliki aparat langit. Ya, kalau aparat bumi kadang-kadang datangnya menakutkan, padahal aparat keamanan, tapi kadang-kadang bikin takut gitu. Apalagi masuk-masuk kita di kampung dulu, asal nampak Pak Tora, tuh Pak Tora, tentara, itu habis sondok loh, woi tentara lalu nih. Padahal aparat keamanan tapi bikin ketakutan. Datang Pak Lisi, Pak Polisi, itu sondok sudah lai loh, lai ke Kota Amak. Apa sebab? Apa lai? Ada polisi lalu. Padahal polisi tujuannya beri keamanan. Apalagi kalau sempat pula polisi suka ngertak orang, itu bahaya. Apalagi tentara suka ngertak orang. Jelas? Tapi kalau malaikat kan tidak pernah ngerotak. Alhamdulillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi jangan takut, jangan gentar. Fussilat ayat 30. Fawajabat muwalatul malaika. Oleh sebab itu wajib hukumnya mencintai malaikat, loyal pada malaikat. Nah, bela-belain malaikat. Alal mu'minin, bagi orang-orang beriman. Apa sebab? Limuwalatihim lahum, karena malaikat juga mencintai kita. Kalau kita beriman, malaikat cinta pada kita. Tapi kalau tidak, kita pun tidak dicintainya. Makanya oleh sebab itu Nabi SAW ingatkan kita jangan sampai membuat malaikat menjauh dari kita. Kan banyak peringatan Nabi ya. Misalnya Nabi melarang orang yang makan bawang datang ke masjid sebelum membersihkan mulutnya. Alasannya apa? Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat tersakiti oleh sesuatu yang dapat menyakiti hamba-hamba manusia dari Bani Adam. Jadi bawang dimakan enak rasanya, baunya enak baunya? Enggak, tentu kayaknya belum pernah merasakan sendawa bawang putih. Enggak tahu ya. Saya karena saking seringnya menghirup udara itu, saya paham. Karena ada sebagian negara makan bawang putihnya seperti kita makan timun gitu. Timunnya di simpang timun tuh kadang kan. Jadi diacik timun sapangkuk, abi dia. Ini bawang putih abi sapangkuk dia. Asal itu salat sampai awak sondo. Loh, dia pada sondo doyan lah sih. Sondo doyan lah tahan. Sondo bawang lebih parah. Oleh sebab itu, kalau sondo doyan
menyebabkan orang tersakiti. Coba jangan makan durian sebelum sholat. Iya, jangan makan durian sebelum sholat. Makanya kadang-kadang kalau banyak makan durian, Ustaz, tunggu dulu selesai sholat nanti baru makan. Jelas ya? Jadi, nah, bagaimana pula dengan yang merokok? Bau enggak? Mengganggu pun enggak? Tanya ibu-ibu, mengganggu enggak ibu? Enggak tahu katanya, enggak tahu, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, mengganggu sekali. Ya. Bau. Oleh sebab itu, nyadar potong pun nampan. Apa ada Jumat pe solat apa Jumat nah. So pe solat zuhur. Sampai ke mesoji besok itu ibu. Ledak masuk saji bau itu. Kira-kira bau apa tidak? Hah? Bau. Memang di negeri kita ini kan musibah. Dulu kalau musim haji, tupai ke jemaah haji awak masuk hotel, itu baju wajib disosa sudah itu. Wajib disosa. Awak merokok lah. Saking banyaknya jemaah yang merokok. Sampai alarm hotel kodok bunyi. Ya. Lah sebui dengan habis turun mau samo. Apa? Alarm bunyi. Ya tuan-tuan asok banyak bano tu ya. Jadi itu alarm asok, bukan alarm kebakaran. Allah Ustaz. Asal itu kalau dia mah nawuh komandor nawuh baun Suryana boleh nawuh Ji Samsu pun nawuh gitu, bacampu. Sehingga kalau situ kalau nampak syekh guru ambo melak. Apa sebab? Takut tak tuduh mokok. Tempat semelak man. Tak semelak. Nah, kadang-kadang numpang di taksi kan. Auzubillah ini sopir. Apa itu Syekh? Anta mudakhil, kamu perokok ya katanya. Lalu saya jelaskan, bukan Syekh. Tadi saya kunjungan ke jemaah haji dari Mojalai. Atau Simpang Timun ada juga kayaknya. Nah, jadi mereka tuh dari 10 9 setengah mokok ya. Mokok. Jadi mau pulau cara awak sono tidak bisa, tapi uang jauh datang termasuk di Jawa gitu. Dan sekarang juga kepentingan dakwah. Gitu. Kalau tidak termasuk esok okok je. Tapi ada otong mau okok, Allah musta'an. Nah, ini juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab malaikat terganggu oleh mendapat mengganggu Bani Adam. Sebagaimana juga sondoduyan tadi. Jadi kalau sondoduyan tu nak jen babaun dek kawan, khususnya dalam salat, jen dibuka mulut. Ya, lope angin tu kalau dari hidung. Rupanya ada saringannya. Ada zat penetralisir penetralisirnya. Tapi kalau dia muncul kalau demikian juga sendawa bawang putih tadi. Jadi Allah SWT, Nabi SAW melarang kita menyakiti malaikat. Sebagaimana malaikat anti masuk ke rumah yang ada gambar-gambar dan ada anjing di rumah itu. Oleh sebab itu, agar kita dicintai malaikat, singkirkan yang seperti itu. Ya. Kok sampai bobotoh sudah nolak, jangan dipasang jadi kamar tamu dah. Ruang tamu, apalagi oleh lelaki babini, nak kata Cina jual lah. Ya, nggak usah dipasang-pasang lagi. Sebab apa? Malaikat tidak suka. Kalau malaikat tidak suka, mungkin syaitan yang banyak masuk. Kalau syaitan banyak masuk, nak babantah je kojo deh. Kalau jam lelaki, babantah je lelaki. Mau babini, bantah je bini. Mau anak, bantah je anak. Mau ndak anak, ndak lelaki, ndak bini, bantah tetangga. Apa sebab? Malaikat tidak suka masuk di rumah yang seperti itu. Termasuk ruang-ruang kita di internet. Kalau bisa juga tidak memamerkan hal-hal yang tidak disukai oleh malaikat. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Waqad hazzara afwan. Sebab malaikat itu wala kepada kita, mencintai wa nasrihim, dan juga
membantu menolong kaum muslimin, wa ta'idim dan menguatkan, wa istighfar lahum dan juga memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Wa qad hazzarallahu ta'ala, Allah benar-benar telah melarang, mengingatkan min adawatil malaikah, jangan sampai memusuhi malaikat. Faqala, dia berkata, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala wa inna allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, kemudian rasul-rasulnya, dan disebut secara khusus Jibril dan Mikail karena malaikat terbesar. Sebab kalau benci pada Jibril, antum tak terima wahyu, tak akan menerima wahyu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadilah orang Bani Israel itu risau kalau Jibril turun. Kau dapat berita Jibril turun, mulai berdawu hati, aku adulun payak katanya, adalah yang akan dilarang. Jadi maka mereka itu sangat-sangat takut atau sangat benci Jibril turun. Sangat benci kalau Jibril turun. Sebab Jibril selalu membawa wahyu dari Allah SWT. Kadang-kadang itu berkaitan dengan yang biasa mereka kerjakan, tiba-tiba dilarang. Demikian juga orang-orang yang dulu mengingkari dakwah Nabi SAW. Bahkan orang Syiah Rafidhah hari ini juga dalam sebagian buku mereka, buku asli ini menyebutkan mereka juga membenci malaikat Jibril alaihissalam. Sampai mereka mengklaim ada bahwa para wali mereka, para imam mereka didatangi oleh malaikat yang lebih besar dari Jibril, yang lebih mulia dari Jibril. Siapa namanya? Entahlah. Jangan-jangan iblis. Jangan-jangan iblis. Allah musta'an. Tapi orang beriman tidak memiliki malaikat lebih besar selain Jibril alaihi assalam. Taib. Siapa yang benci, memusuhi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Sesungguhnya Allah musuh bagi orang kafir. Ini seolah-olah Allah katakan, kalian yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi rasul, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, orang itulah. Karena tidak mungkin memusuhi Allah kecuali orang kafir. Oleh sebab jangan sampai memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi rasul, memusuhi Jibril, Mikail, karena Allah yang akan kita hadapi. Allah katakan saya yang hadapi. Kalau Allah yang menghadapi, ada yang bisa menghadapinya? Tidak ada. Karena itu kaum muslimin Allah tegaskan, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Fa akhbara anna adawatal malaikah. Maka Allah beritahukan bahwa memusuhi malaikat mujibatun li adawatillah, menyebabkan Allah memusuhi, wa sakhatihi dan Allah murka, menyebabkan Allah murka, wa dzalik li'annahum, sebabnya karena mereka para malaikat innama yasduruna amrihi wa hukmihi, mereka melakukan segalanya atas perintah Allah dan hukum Allah. Jadi memusuhi malaikat berarti memusuhi Allah dan perintahnya, hukum Allah dan perintahnya. Faman adahum faqad ada rabbah, siapa yang memusuhi mereka sama dengan memusuhi Rabbnya sendiri. Jadi tidak boleh memusuhi malaikat, tetapi wajib mencintainya, wajib membela-belanya, wajib mengimaninya, wajib wala dan loyal kepada para malaikat. Karena apa? Orang beriman senang datang malaikat. Awalnya dia tidak tahu itu dilarang, setelah datang malaikat jadi tahu itu dilarang. Akhirnya dia senang. Apa sebab? Karena bertambah lagi peluang membuat Allah ridha. Bertambah lagi peluang membuat Allah ridha. Kalau peluang mendapat Allah ridha, berpeluang pula pendapatan pahlawi kita. Dan bertutup pula peluang bikin dosa. Makanya orang beriman ketika turun dulu ayat tentang haram khamar, kan beransur turunnya. Pertama, tidak boleh ke masjid kalau sedang mabuk. Yang pertama mereka nanya tentang khamar, sebutkan ada manfaat, ada mudaratnya. Mudaratnya lebih besar, dosanya lebih besar. Sebab itu dilarang datang ke masjid. Ini. Kemudian setelah itu baru turun innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun
min amali syaitan fajtanibu. Najis itu harus dijauhi. Maka serta merta mereka membuang semuanya, bukan hanya menumpahkan. Kalau numpah babak ini kalau lewat kau cinan balik, tapi bahasa diserakkan seluruhnya ke jalan-jalan dan memecahkan tabung-tabung penyimpanan dan pembuatannya. Jadi mesin pembuat pun boleh dihancurkan. Makanya kalau ada yang taubat dari main musik, maka alatnya dihancurkan. Kasihan, mahal dosa. Tidak boleh dijual, kata Imam Nawawi. Sedekahkan, tidak boleh didekahkan. Wakaf, nah masuk dan nemo. Wakaf gitar, tidak diwakafkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh. Bila mati pemiliknya tidak diwariskan pada ahli waris, tidak masuk barang warisan. Lalu gimana, kata Imam Nawawi? Tutsulaf, dihancurkan. Nah, tapi setelah dihancur boleh dijual barang bekas, calonnya tidak fungsi lah, tidak berfungsi lagi sebagai alat musik. Maka aneh bin ajaib kalau ada yang membedakan, kalau ancak so boleh dongan, kalau buat so tidak boleh dongan. Ini kias ma'anas, tidak boleh. Ijab ma'anas tidak boleh. Yang kedua, kias ma'al fariq. Dia tengok dia ke so ungge tidak main gitar lah, iya. Ungge baswao pakai gitar, pakai piano, pakai biola, enggak, suaranya indah. Makanya mendengar unggas enggak dilarang. Jalannya, yang mendengarkan burung bernyanyi silakan. Sebagaimana antum juga bernyanyi dengan suara yang tanpa alat, saya katakan nyanyilah, enggak ada masalah. Saya dengarkan. Coba Indonesia terus. Tanah air pun saya tak larang, tidak dilarang. Itu sabu dia kadang ini haramnya musik, tapi hadir jadinya. Beda kaum muslimin, ada kehadiran tidak bisa ditinggalkan. Tuan-tuan ke pasar apa tidak? Pergi ke pasar, coba tinggal pasar. Padahal di pasar banyak musik. Tidak bisa tinggalkan, kita harus ke pasar juga. Bermotor, naik travel light, ada musik dalam, tuh bisa tinggal? Kan tidak bisa, Anak pernah numpang dari Pekanbaru, Bangkinang, saya pakai Superban dulu. Janjian masih Patimun juga, sopir daben. Dihidupkannya basnya luar biasa, sampai memang berguncang dadur ya. Sosoknya. Saben cu bisa dikenen cu lah, nak jatuh jantung lah cu. Alhamdulillah ini matin, nak kenen matin, alhamdulillah. Awak cik nak kenen sedianya. Nah, saya itu boleh kan, sudah itu sokasan bapak tunggal lah situ kan. Nah, jadi tabasan telepon umpal lagi nih, Ustad. Dia lah di Polres gini dan, di kantor di Masjid Polres kan, bisa permisi dulu masuk. Kalau bisa masuk, dan kalau enggak dan tunggu sampai usai. Beko udah masuk malam. Akhirnya alhamdulillah disabuin ke keluarga, matiin dulu sudah semua datang. Alhamdulillah. Dan tompang bola amos itu. Abi bisik-bisik saya masih tantunya ndak dulin. Abi bisik-bisik saya masih. Apa namanya? Subhanallah. Enggak bisa kita bercakap kalau suara sebesar itu. Macam mana? Awak nak kadang ketemu teman lama kan. Sejak darun dulu tamat, kini boswa. Tahu anak-anak yang mana dia tinggalnya? Dia amat ni duit alun meninggalnya. Awak nanya tinggal di mana? Jawaban amat meninggal tu tahu kan. Tidak meninggal loh jinnya. Di mana tompet di? Oh nyanyi tu. Ilmu itu jadi dia mubazir. Ya, jadi oleh sebab itu kemudian tidak akan mungkin membaca doa. Ada tuan-tuan. Kalau dantum tidak akan doa. Dan tak kadang adalah menari. Dong nari sambil doa tidak ada. Belum mustahil. Jadi oleh sebab itu, ya kadang-kadang kita hadir tanpa kita inginkan. Tidak bisa tidak hadir. Makanya banyak yang bertanya, Ustaz,
boleh sana dan pakai gambus ni kan, gambus Islam Islami tapi bisa masuk Islam tak apa nak masuk Islami nya kalau tak dan hadirnya diancam so kalau boleh kalian tak panpai kami kalau mati tak berjongok tak berkubun dannya awak kalau tak kan kena kubun esok kan. Ada sebab itu sabun kalau gitu kondisinya datang tapi tidak dinikmati. Karena yang dilarang kan mendengarkan. Kalau terdongo, tapi jangan ada dosa dan dikurangi je masa tinggal di situ. Nengok muka aja, kan itu. Tapi kalau lay kuat kita, ya misalnya kalau tidak mati so tidak dikubun, ini kan ada nyambut jalan awas ustaz tu kalau mati tak kubun ni kan. Nah sabun kayaknya jangan kubur lah dan cai malam air nah. Kan roh gentayangan kan keyakinan mereka roh bergenta arwah genta yangan yang tak dikuburnya gentayangannya nya aja kalau kalian tak kubur dan cai malam nah ya akhirnya tak ada cabut ancaman tidak mungkinlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah itu hanya ancaman saja. Tidak dikuburkan, tidak ditentuani, tidak dijongok. Awak tidak akan berdosa. Yang berdosa siapa? Inya. Ia bermusik lah berdosa jual. Sudah itu mati awak tidak dijongok dia berdosa jual. Tidak dikubur deh berdosa jual. Difitnah awak deh berdosa jual. Mati awak tidak berdosa deh. Jelas? Tapi kadang-kadang kita harus mundur untuk bisa maju. Kadang parkir terselodok ke depan harus mundur sedikit supaya barangkali dengan demikian mereka agak lembut sedikit menerima ada masanya itu. Masya Allah kesan amo je buya doa hadirnya tu sudah itu amonya dong gaji sudah itu alhamdulillah ustaz dan pocang gitar dan nyinya apa awal amo ustaz datang doanya nah tapi tidak seluruh keadaan seperti itu ada. Dan itu tergantung pada ijtihad kita. Allah musta'an. Dah jelas ya? Jangan nyolong lah jelas sudah. Kan ada pertanyaan apa ya? Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di pekan kedua dan ketiga bulan depan insyaallah taala. Saya permisi. Semoga enggak kan enggak wangi je lah. Alhamdulillah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.